Sampai ke garis finish bisa panjang, perjalanannya bisa pendek saja. Nah, bersama kita ada Ustadz UU, ada Ustadz Hashim. Ustadz Hashim ini seorang yang sekarang seorang yang mendalami al-Islam dan sekarang secara fisik motoriknya terganggu oleh stroke. Tapi ringan tentunya, kita berharap sembuh lagi karena secara keilmuan kita sangat butuh kehadiran Ustadz Hashim, apalagi jamaah di Istiqomah ya. Allahumma rabbanas adhibil basaisyun tasyafila syifaan illa syifau kasyifal qadiru saqama itu. Amin. Amin. Nah, bersama saya juga ada Ibu Imas Karyamah yang dia seorang pengajar di perguruan tinggi dan mendalami metodologi dakwah, dan sebagai seorang yang memiliki naluri sebagai seorang wanita, beliau tahu persis ya, beliau dalami betul problem-problem atau masalah-masalah yang berkaitan dengan rumah tangga, karena konon kabarnya dalam rumah tangga Ustadz UU banyak sekali masalah-masalah yang justru menjadi korban itu wanita, padahal tidaklah ya, tidak wanita yang jadi korban itu. Yang jadi korban itu justru laki-laki. Oh, ini mah di ini ya. Nah, jadi yang jadi korban justru laki-laki. Apakah benar laki-laki yang menjadi? Oh iya, laki-laki kan dijajah oleh pria sejak dulu. Tiba-tiba kita dijajah. Hanya memang wanita tidak pernah ngaku sebagai penjajah. Padahal wallahu alam ya, oleh Allah akhirnya laki-laki dikasih pendek umur supaya tong lamiting dijajahna. Ya wallahu alam, tapi yang jelas ini kenyataan di mana kita harus ternyata ya, perjalanan hidup kita harus bersih supaya kita pulang bersih. Nah, Ustadz UU Suhendar ini seorang mubalik, seorang guru di pesantren, juga di perguruan tinggi, dan insya Allah banyak sekali yang beliau dalami. Saya melihat beliau sering sekali berbicara tentang atau menulis dan berbicara tentang karakter di masa tua. Ya. Rupanya karena lingkungan beliau ini aki-aki. Jadi dilihatnya teh di masa tua seperti apa, menghadapi pensiun seperti apa. Karena memang mungkin kekuatan lingkungan yang mempengaruhi Ustadz ini besar sekali, ya, besar sekali. Gok kadia aki-aki, dan semua kerang-kerung aki-aki. Akhirnya Ustadz menulis bagaimana menghadapi usia pensiun dan seterusnya. Nah, ini yang kita harap ada masukan. Tadinya juga Ustadz Yudi mau masuk, tapi katanya ada halangan. Ada Kang Nanang di sini. Kang Nanang, mudah-mudahan sehat terus ya, Kang Nanang yang selalu membersamai kita semua. Tidak banyak, tapi mudah-mudahan obrolan kita ini terekam dan bisa terkonsumsikan kepada halayak, ya, sehingga halayak bisa tahu apa masalah-masalah kita. Masalah kita adalah masalah di mana kita sudah masuk ke usia tertentu, sebut saja 50 tahun ke atas, itu masuk ke usia di mana kita sudah cukup sulit untuk beradaptasi. Ya, cukup sulit untuk beradaptasi. Kalau masih muda kan diajak balap mobil, hayu, diajak balap motor, hayu, diajak piknik, hayu, diajak hayu. Termasuk saya waktu itu diajak Ustadz UU aneh-aneh, hayu, weh. Dan saya yakin Ustadz UU tidak akan membawa sesat. Jadi diajak teh mau, weh. Padahal nyasa barita teh. Insya Allah. Nah, jadi itu di usia muda. Nah, usia seperti saya paling tidak lah ya, Ustadz Hashim, Ustadz UU, ini relatif kita bertiga seusia. Ibu Ustazah, Ibu Imas Karyamah ini nupang anomna. Saya khawatir beliau sangat sedih karena diriung ku aki-aki. Aduh, Masya Allah. Kang Nanang, iya Bu Imas diriung ku aki-aki, Kang Nanang. Mudah-mudahan tidak jadi bete ya bersama kami. Insya Allah lah
Abite Abah, saya biasa disebut Abah oleh cucu saya ketika saya tanya singkatannya Abah apa, bukan Abahu, bukan bapaknya dia, bapaknya bapak dia gitu, bukan bapaknya dia, tapi Abah tuh aki-aki bahagia. Aduh, kasepnya. Saya tahu bener itu Abah teh aki-aki bahagia. Hari Ustadz Hasiman, Abah ada sedih ini dia kerungnya dia diajak ngobrol, saya tidak bisa lama-lama berbicara alasan, padahal orang yang ngejawab pas Ayano lagi hutan, oh maaf saya nggak bisa lama-lama bicara, padahal ada yang ditagih hutan, model gitu. Alasan kita nggak bisa bicara lama-lama. Nah itu mungkin Bu Imas ada pandangan. Kita punya masalah ya di usia ini, masalah adaptasi. Kalau mungkin kita sebagai mubalik nggak ada masalah, karena kita sudah tiap hari beradaptasi dengan mimbar ya. Di mimbar ada kelompok masyarakat ini kita ikut, ada kelompok masyarakat itu kita ikut. Kita sudah terbiasa beradaptasi. Mun aya Ustadz merekedawang atau mubalik merekedawang terlalu, karena dia terlatih oleh adaptasi sehari-harinya bersama mimbar seperti itu. Nah kita mungkin ada di kelompok masyarakat lain ya, yang sangat sulit beradaptasi. Misalnya tentara sudah kesehariannya terus naik pangkatnya bersama anak buahnya, dia terus aja sampai usia pensiunnya dia tetap menganggap orang lain anak buah kan. Padahal kan lain anak buah, bukan anak jelema batur teh. Itu teman anak buah mah pentil teh ya. Nah itu. Jadi beda ya Ustadz, guru mudah beradaptasi karena itu hidup guru di masa sampai masa tuanya tetap nyaman aja karena dia selalu beradaptasi dengan zaman dan dengan murid yang berbeda-beda umurnya. Waktu dia masih muda, muridnya umur sebut saja umur muridnya umur 14. Dia makin tua, tetap umur muridnya umur 14. Dia makin tua lagi, tetap umur muridnya umur 14. Jadi guru mah awet muda, awet terus. Nah sampai pensiun, guru biasanya jauh lebih damai dengan lingkungannya, seperti itu. Nah, kemudian ada profesi yang juga damai adalah profesi-profesi yang berhubungan dengan orang banyak. Nah, yang berat itu pedagang misalnya, pedagang kekeh. Ya karena yang dia hadapi barang dia harus terjual, itu saja. Kemudian banyak profesi, hanya sedikit sekali profesi yang bisa beradaptasi. Kita punya masalah dengan besan, dengan menantu, dengan anak yang sudah berubah oleh menantu, dengan tetangga, dengan banyak orang. Ya mudah-mudahan Bu Imas bisa memberikan pencerahan bagi kami, dimulai dari Bu Imas dulu lah. Ini mah obrolan ya. Obrolan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Seusia kita yang biasanya memang memberikan pencerahan pada orang, bukan berarti kita sendiri sudah cerah sebetulnya. Ini adalah salah satu hiburan refreshing kita ketika bisa berbagi. Berbagi tidak hanya dalam bentuk materi, tapi berbagi dalam bentuk bagaimana kita mampu membahagiakan orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau memaknai umur, karena kita pembahasannya adalah umur, berarti umur itu dari amaro ya, amaro itu makmur. Nah, bagaimana umur kita mampu memberikan kemakmuran pada orang-orang banyak, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka itu kan kalau pakai ain ya makmur. Kalau pakai alif amaro berarti merintah terus. Orang yang selalu memerintah. Umur itu dengan ain. Saya memaknai umur itu. Kalau masalah alif. Fi umuri duniakum. Ku alifnya ya. Alif pertama. Urusan dunia. Ya. Jadi umur teh urusan dunia atau makin makmur ya. Ya, maka saya memaknai umur itu dari berapa usia kita di akil balik. Contoh misalkan usia saya 53, akil balik usia misalkan 12. Berarti 53 8 lah. Berarti 53 dikurangi 13 aja berarti 50 tahun. Nah, 50 tahun 40 tahun tuh. Berarti 40 tahun. 40 tahun gitu. Kita ngitungnya jago kene. 53 dikurangi 13 berarti 40. Nah, ketika 40 itu apakah kita memiliki lahan yang subur atau tidak? Apakah ladang atau amalan-amalan
yang kita lakukan itu mampu mengisi kehidupan kita enggak, supaya nanti bisa panen. Ketika ladang yang kita miliki memang tidak subur, berarti jangan kita bertanya, ari urang engke panen naon gitu. Kita panen apa? Da ladangnya juga kan tidak makmur, tidak bisa menghasilkan. Jadi jangan tanya nanti usia saya yang sekarang 53 dikurangi 13 ya, karena itu amalannya ditanggung sendiri, baik dan buruknya apakah solihan atau tidak, itu kan sudah ditanggung sendiri sejak dia dinobatkan sebagai akil balik, jadi kena hukum taklif. Kalau tidak berarti 40 tahun harus betul-betul kita membawa sesuatu untuk akhirat itu panen apa gitu. Jadi jangan kalau sekarang usia 53 belum mampu menabung, ngapain juga nanti tiba-tiba pengen sesuatu yang panennya luar biasa, kan nggak bisa juga. Nah itu saya memaknai umur itu ke sana. Misalkan nih seusia kita, baik itu ke suami atau suami ke istri, apalagi ke anak-anak, ke menantu, apalagi ke cucu, kadang-kadang muncul rasa ujub gitu. Jadi, asa aing pangkolotna pengennya teh dihormat, padahal dia lupa ketika dia menghormati seseorang itu sebetulnya dia sedang memaksa orang lain untuk menghormati kita. Misalkan ada sebuah keterangan 3 hal yang menjadikan kita terpuruk atau hancur. Di antaranya adalah ujub. Nah, ujub itu kita nggak sadar di depan suami, kalau istrinya mentang-mentang gajihna lebih badag, mentang-mentang jabatannya lebih tinggi, dia lupa bahwa ada suami yang harus lebih dia hormati. Nah itu, atau misalkan mentang-mentang suamina ada Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah dia mengintimidasi kepada istrinya. Nah itu akan menuai kehancuran. Maka dulu saya tidak percaya gitu ya. Suka ada yang bilang gini, caranya kakolotnakeun, pas saya kakolotnakeun. Nah, hanya bilangnya kalau udah usia pernikahan 25 tahun, 30 tahun, bilangnya karena sudah nggak ada kecocokan gitu. Sok rada aneh gitu. Oh, ternyata memang seusia kita itu muncul tabiat-tabiat asli ina pika sebeleun teh marah muncul gitu. Melihat suami misalkan cimablok, pokoknya siga tunggu etung, itu kan istrinya marah, padahal dulu mah nggak apa-apa. Jadi masing-masing teh punya merasa kelebihan yang ada di dalam diri gitu. Asa orang panghebatna, asa orang pang jadi pemimpin, nah istrinya juga sama. Nah sehingga muncul bukan sebaliknya Bu, muncul sungguh-sungguh pendek gitu, antara istrinya merasa wah masih cantik, masih jag-jag gitu ya, suaminya juga kadang muncul juga isu-isu di dalam diri teh, depan abdi teh pemimpin di rumah tangga teh gitu. Nah sehingga anak-anak sudah misah, terus tidak ada yang mendamaikan gitu, sudah tidak ada cowen gitu. Kalau dulu mungkin masing-masing punya kesibukan ngurus anak, nah itu KB benjokeun. Sekarang anak-anak sudah tidak ada, maka muncul merasa ketidakcocokan teh kakolotnakeun gitu. Kalau tidak cocok mah nya ti awal we gitunya, pas karek sabulan 2 bulan tuh cocok bubaran gitu. Tapi kat kakolotnakeun, apalagi ketika melihat beberapa ayat yang hati-hati kalau ngomong dengan orang tua. Nah seusia kita emang pundungan gitu, babarian. Puguh-puguh mah batur teh nyeri huntu, teh nanya teh, nan kuno sih eta buat baut ka di dieu da, padahal mah baut teh nyeri nah, gitu Kang Nanang, Mbak. Ya itu, bahkan misalkan ketika kita satu rumah dengan menantu misalkan, padahal menantu teh lagi ada masalah di kantornya, asa ka urang gitu, hanya menantu teh buat baut, nah hanya anak teh buat baut, padahal dulu mah ketika mereka buat baut mungkin kita masih punya banyak kesibukan dan tidak baperan gitu. Nah ini muncul belakangan gitu, sehingga nanti siapa yang jadi katemblehan, bisa jadi anak, bisa jadi incu tiba-tiba dicarikan, atau bisa jadi suaminya sendiri yang kena marah. Dulu mah ketika marah di kantor, anu aya babaturan we da kita teh sedang jadi atasan, anak buah we dicarikan. Nah sekarang sudah tidak jadi apa-apa, post power syndrome. Nu aya yang ada di rumah istrinya nya istrina we nu dicarikan, yang ada suami nabe dicarikan gitu. Nah seusia kita apalagi kita sering memberikan pencerahan pada orang-orang, terkadang bahkan sering kita lupa bahwa kita juga harus diisi. Kalau istilah nama kieu meureunnya hayo we ngaluarkeun
ada di paraban henteu, kalau istilah kasar nama hayo we miceun, ada tuang henteu. Jadi seusia kita juga harus banyak taklim. Beberapa kali saya menyampaikan ini bukan hadis, tapi hikam. Ta'allamu husnal istima'i kama tata'allamuna husnal kalam. Jadi seusia kita harus berbaik-baik, belajar mendengarkan, belajar menyimak ketika siapapun berbicara. Maka di grup Madani ini saya memang pengen menyimak gitu. Jadi nyebor Kami, gitu. saya bikin majelisnya supaya saya mendengar. Iya. Ustaz Uwen udah dawu. Nah, Iya, lahir hadainya kayak Ustaz Uwen. Jadi ini teh semacam melaksanakan hikam. Ta'allamu husnal istima'i, hendaklah kalian baik-baik belajar mendengarkan, kama tata'allamuna husnal kalam, sebagaimana kalian juga belajar berbaik-baik untuk mengucapkan. Belajar berbicara itu sampai ada sekolahnya, sampai ada pelatihannya, sampai ada komunitasnya. Kalau di kampus saya ada, di STIP Bandung itu ada jurusan KPI, Prodi KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Bagaimana mereka berbicara dengan menggunakan metode banyak, materinya ini. Tapi seseorang, dia mau belajar mendengarkan itu hanya keikhlasan. Modalnya itu hanya keikhlasan. Nah kalau tidak ikhlas mah, jangankan mendengarkan orang di luar sana, kalau tidak ikhlas mah, suami berbuat baik nyarios wae, kadang-kadang ngomong naon bapak meniasa teka harti gitunya, itu kadang-kadang muncul seperti itu. Nah kenapa itu muncul? Ngobrol itu Dia egois di dalam diri sendiri. Nah ini yang terus harus kita maksimalkan, bagaimana kita belajar. Ya ruang seperti ini yang tidak banyak orang, mungkin ruang privasi kita saling menasehati, apalagi saya yang harus banyak nurut. Saya ke anak-anak perempuan tidak punya ekspektasi dia harus menjadi seseorang yang belajar bekerja di luar sana dengan menghasilkan yang maksimal, tidak. Saya punya 2 anak perempuan, saya didik mereka bagaimana mereka punya nurut ke saha ya, ke suaminya. Kalau nurut ke suaminya berarti lingkungannya tuh kondusif bagi suaminya sehingga dia merasa nyaman berperilaku, berbuat, beramal, mencari nafkah karena istrinya tidak banyak tuntutan. Kalau istri yang taat itu enakeun ya. Istri yang enakeun itu bisa kondusif untuk membangun produktivitas ya. Sangat. Bagaimana mungkin suami akan tenang, merasa nyaman dia beraktivitas di luar rumah, ya, dan di bumi aja tos rudet. Bagaimana mungkin dia akan produktif dan di bumi oge emosi wae gitu. Nggak bisa. Dan orang yang dua-duanya emosi, masa ia saling mendoakan? Nggak akan gitu. Sementara kan keberhasilan suami itu karena ada istrinya, keberhasilan istri adalah karena suaminya. Nah ini yang harus dibangun. Catat dulu. Yang emosi, amarah lah ya. Yang amarah nggak mungkin saling mendoakan ya, kecuali keburukan. Ya. Nah, karena itu kita harus mendidik anak-anak kita untuk bukan menjadi anak pemarah ya. Supaya dia bisa mendoakan kita suatu saat nanti kan? Betul. Dan ini ini contohnya dari Rasulullah kan bukan hanya Rasulullah hadis kola, tapi Rasulullah justru membuat contoh untuk akhlak itu yang lebih bagus memang membuat contoh dengan contoh. Kalau contoh kan selalu di depan, banyak contoh di belakang, kan contohnya selalu di depan, berarti harus dimulai dengan diri sendiri. Tidak selalu ke anak-anak itu dengan mengeluarkan perintah atau larangan. Kalau dia sudah ma'rufan, ya, kalau dia sudah tahu bahwa itu adalah kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya, dia akan secara otomatis mengikutinya, mengikuti keburukan atau kebaikan tersebut. Itu udah otomatis gitu. Karena memorinya itu kuat gitu, mengikat di dalam dirinya kan, itu masuk ke akal mereka. Sementara arti al-aqlu itu, akola itu kan mengikat ya, mengikat. Mengikat apa? Mengikat informasi yang masuk ke dalam dirinya, gitu, ke dalam otaknya. Oh iya, yang ibu lakukan itu selalu menyediakan air untuk suaminya, untuk ayah gitu. Maka dia akan nanti meniru ke suaminya juga akan seperti itu. Nah, ketika dia tidak menghormati pada suaminya, nanti dia juga meniru. Berarti ke suami nanti tidak gitu. Nah, ini yang harus kita contohkan pada anak-anak. Pendidikan yang paling mudah menyerap dan menerap gitunya kabarudak itu. Tontonan ya.
Siti Aisyah ditanya Rasulullah itu akhlaknya apa? Khuluquhu Al-Quran. Maka banyak sekali ya kemarin misalkan kita bukan wawancara, ini mah asa kebetulan ya. Dia merasa kehilangan figur ayah Sadudi, Ustaz Hasim kehilangan figur ayah nih Ustadu. Ditanya kenapa ada si bapak mah ngaji wae para ayah di imah. Nah, itu sudah jadi si ayahnya itu selalu keluar dari rumah. Dia lupa bahwa di rumah adalah ada mustami yang paling harus dia lebih dulu gitu, dia sapa, dia kasih Tapi apresiasi. kalau bapak ngaji wae jarang ada di rumah, tapi bapaknya enakan, bapaknya asik gitu kan, itu nggak akan kehilangan figur bapak. Berarti Kalau pilihan ngaji wae tapi pika sebelen mah ya akan kehilangan lah. Jadi kita memilih, kayak saya nih orang yang misalkan kita harus memilih kualitas atau kuantitas. Bagusnya kuantitas yang berkualitas. Tapi karena waktu harus terbagi, maka itu harus didahulukan kualitas. Pernah nih ya, ini mungkin komunikasi yang bagus dengan suami. Kayak gini nih Ustaz Dudi, waktu anak-anak kecil dulu ya, saya tuh tidak diperbolehkan ke dapur. Orang heran ya, tapi kan ini ma'rufan, ini kan urusan rumah tangga saya, tergantung imam. Jadi ketika suami misalkan pas pulang, belum ada apa-apa di rumah, karena dia tidak mau kalau anak-anak itu diurus sama pembantu. Dia nggak mau, itu harus produk kita gitu. Nah suami keluar, saya di rumah. Ketika suami pulang itu belum ada apa-apa, tapi telur selalu sedia. Kayak naon tuang, gitu. Paling kayak ceplok endog. Oh ya bahasa anak iya tuh, kayak naon tuang namanya abdi namanya ngenog gitu. Maka hanya ya baru juga ngahurungkan kompor, tiba-tiba anak bangun, dia langsung ke dapur tong cios pareman we. Nah, iya murangkali gugah, oh mohon atuh. Terus kumaha? Ari tuang mah gampil meser we, ari ngurus budak mah teu tiasa meser. Oh iya, oke gitu. Jadi memang sebetulnya komunikasi yang harus disampaikan. Jangan sampai misalkan banyak kaum laki-laki ya, bapak-bapak, para suami, istrinya teh dipaleter gitu, harus mengerjakan ini itu gitu. Sementara dia juga harus para anak-anaknya juga sukses gitu. Tapi urusan masak memasak kan itu ayeuna mah biasa GoFood nu karar itunya. Anak-anak mah kan nggak bisa di GoFood kan gitu. Jadi kalau di rumah saya itu lebih maksimal oleh suami karena ada waktu yang tersita di luar rumah untuk ngajar, privat, ngaji dan lain sebagainya. Jadi ketika masuk ke rumah itu tidak boleh melakukan hal-hal yang teknis kecuali murangkali. Jadi saya ngurus anak. Hebat itu. Mulai dari bangun tidur, bahkan suami mungkin hampir tidak pernah ngasuh gitu ya. Jadi harus saya gitu, harus saya karena itu udah perjanjian seperti itu. Jadi baru dakte lebih akrab gitu. Bahkan taklim bersama anak-anak itu yang Ustaz Dudi anak-anak haroream ibak, haroream dangdos. Saya bilang gini, gak usah, udah sok ya mau kena. Nah, yang satu jadi taklimnya itu lebih pada bari nyarande, bari tidak terasa mungkin. Jadi sok mama nggak sekarang mau bertanya apa. Nah ini sekarang lagi halaman sekian gitu. Itu saya mengambil buku. Kalau sholat itu ngambil yang punya Ustadz UU. Kalau untuk akhlak ngambilnya etika hidup muslim karya Ustadz Aceh. Itu bagus banget itu. Karya Ustadz Aceh itu etika hidup muslim yang memang itu teknis-teknis bagaimana kita menerapkan akhlak atau adab dalam kehidupan sehari-hari pada anak atau pada keluarga. Bagaimana ketika anak berbicara pada orang yang lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi usianya, lebih tinggi jabatannya. Bagaimana kepada orang yang lebih rendah di status sosial, tidak membeda-bedakan. Nah, jadi kayak akrim sya'roka, akrim ustadaka, ihfad lisanaka. Nah, itu teh diterapkan pada anak-anak. Sehingga kalau dulu mah ya asariwe, tapi sekarang panen gitu. Anak-anak asal nggak pernah saya dimarahi anak-anak, gitu. Jadi karena itu disampaikan. Nah, tapi ini harus kerjasama dengan suami mungkin. Karena hal-hal teknis lebih pada ada yang menghandle. Jadi ketika punya pembantu juga tetap ngurus anak mah nggak boleh sama pembantu kayak mandiin, ngahuapan, baju, jalan-jalan. Kalau saya mah ini Bu, untuk urusan mencuci pakaian suami tidak boleh oleh pembantu.
betul, harus oleh ibu istri betul. bisi didoakan ke pembantu teh singgelut ya, Berarti kan nanti dasim bisa pecah hancur atau jadi dasim itu dasim. dasimah. Ya, mungkin Ustaz Dudi seusia kita teh betul harus ada taklim gitu. Karena apa ya? Kayak seseorang keras hati itu kan mungkin karena dua hal ya. Banyak ngomong, banyak makan. Nah, itu seusia kita. Orang keras hati itu dua hal yang membuat seseorang keras hati. Satu, banyak ngomong, dua, banyak makan. Itu kan seusia kita segala di komen. Suami ke istri nu tadina antepan malah jadi di komen. Nah baju teh eta nya satu lucu, awak segede gitu kan. Seperti itu. Bahkan saya beberapa kali bilang istri itu kan butuh isi hati sama isi dompet. Suami butuh isi perut sama bawah perut kan itu. Coba ke Ustaz Uun. Kalau misalkan Pertama teori sadu sama bawah perut mah. itu terjemahan abdi we secara bebas. Baik. Nah itu ya. Jadi tadi ada saya garis bawahi Bu Ibas bahwa di usia ini, usia sebut saja 55 tahun ke atas lah ya. Namanya usia lolita aja, usia lolita lolos 50. Iya, usia lolita lolos 50 tahun. Buat abah ya, aki-aki bahagia. Aduh, saya nungalandin lagi ayat. Aki-aki bahagia. Usia ini mungkin usia minder, sehingga ada mengungkapkan minder dengan katarsis. Dia ungkap dengan ketersinggungan, dengan marah, padahal merasa sudah tidak berdaya. Oh, abang urang geus teu bisa lempang menit dihargaan. Abang urang geus teu bisa usaha menit tidak dihargaan. Jadi post power syndrome itu lebih ke sana walau alam, tapi yang jelas di usia ini justru kita khawatir ya, khawatir usia kita menjadi usia yang sangat sensitif. Seorang laki-laki tua seperti seorang wanita yang sedang premenstrual syndrome, gampang kesinggung ya. Apalagi saya menyimak ada suami yang selisih usia dengan istrinya 30 tahunan. Bukan karena terlambat menikah, tapi karena menikah setelah istrinya meninggal. Karena itu pada saat istri meninggal ulah kena istri maut, terus dia mencari istri yang baru yang sangat muda, seger itu nama. Padahal hasilnya Masya Allah Ustadu pilih gimana, Ustadu ulah lah. Karena mereka si yang tua-tua ini terjebak ke dalam ruang kecemburuan yang dahsyat. Istrinya pergi ngaji curiga, istrinya jalan ngobrol jeung ustad di sisi masjid curiga, bawa anak teh bedog pengen teh krek itu tah ke istrinya teh tiap malam. Dan ini banyak istri yang malam-malam diudak-udak tak Kang Nanang, bisi Kang Asep, bisi ke alamat. Ulah milarian asik lah kan itunya. Anu marudat. Saya lagi mengadvokasi ya, mencoba jalur lain, jalur personal. Ada seorang ibu yang biasa ngaji. Kemarin-kemarin dia mencoba bunuh diri, sudah menuangkan 4 gelas baygon. Terus? 4 gelas itu untuk dia dan untuk 3 anaknya. Dia merasa sadar itu pas adzan asar, kalau tidak salah ya. Tidak siap karena tiba-tiba ketahuan suaminya menikah lagi. Gitu. Nah untuk orang-orang seperti ini kan, saya sebagai orang yang diamanahi dakwah gitu ya, saya lebih fokus pada mengawal ibu-ibu gitu. Jadi ke rumah ngabring, gara-gara Ustaz Dudi Muka Channel curhat gitu ya, terus ikut diadani, itu mereka tuh mungkin karena saya yang terlihat sering diminta, Ustaz Dudi perempuan, kalau bapak-bapak mau banyak, itu banyak ibu-ibu yang ke rumah itu janjian, ada juga yang ke iya, dia berikan memang kan itulah dah urusan perempuan kalau nanti itu kan. Nah itu ada yang seperti itu, bahkan yang kemarin ke rumah ngobrol sampai 3 jam, itu dia sudah merasakan, sebelumnya dia sudah merasakan kalau suaminya mendekat itu seluruh badannya tuh ngagibrik gitu, jadi kayak demam gitu. Padahal usia kayak baby blues gitu ya, tapi ini mungkin suami blues menurutnya. Suami blues now tuh. Ya betul. Jadi tahun padahal itu. Nah, itu kemusyrikan itu yang sedang saya perangi sekarang. Karena suaminya itu membanding-bandingkan gitu, membanding-bandingkan antara istri tua dan istri muda. Nah ini yang harus saya sampaikan pada suaminya, tapi belum sempat.
karena dia sudah di posisi seperti itu tuh Sadudi. Jadi dia sudah tidak boleh kerja, dia tidak kerja, nggak boleh lanjut studi, dia udah nurut. Kamu harus ngurus anak, dana naonan, kerja oge saya mampu, dia udah nurut. Nah, ketika istrinya nurut tidak melakukan banyak hal di luar publik, gitu ya, di luar rumah, maka tiba-tiba dia minta izin untuk menikah, izin dulu. Dia bilang, namun gitu mah abdi teh seueur kakurangan, emang cenah gitu, kamu mah teu bisa usaha teu ngahasilkeun cenah jadi pamajikan. Dan dia menikah lagi dengan seseorang yang berpenghasilan. Nah, karena dia merasa terpuruk, ya saya siap, saya menyatakan diri saya siap untuk terus mendampingi gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi dia harus edukasinya tuh gini, edukasi tauhidnya Ustaz Uhunya. Edukasi tauhid kepada yang seperti itu, karena pada dasarnya yang harus jadi Tuhan dia, yang mematikan dia Allah, bukan hawa nafsu, bukan cintanya. Ketika dia merasa kehilangan cinta suami, dia harus ajak anaknya juga mati. Oh, menurut saya naif ya, terlalu hina suami kalau dimuliakan dengan nyawa kita. Tidaklah, istri itu sudah mempertaruhkan nyawa untuk kebahagiaan suami. Sekarang suami nanya nyari. Nah, menurut saya kalau mau nikah kedua, ketiga, keempat itu pintu darurat lah ya. Kalau memang betul-betul, dan kalaupun iya pintu darurat karena kekurangan istri, misalnya istri unggal dibukakan calanannya, segala laki gitu. Nah, itu kan pintu darurat. Nah, mama segala laki mama teh. Misalnya seperti itu, Allahu a'lam, nauzubillah min dzalik, tapi yang jelas titipan pada ustadz-ustadz bagaimana memberi pencerahan tentang poligami pada bapak-bapak, termasuk tadi jangan ada kata untuk membandingkan. Oh iya. Dan ketika dirinya dibandingkan juga dengan artis kan nyeri hati. Misalkan si mamah mah teu berpenghasilan, bapak oge usia sakit tuh batur banget jadi presiden, ari bapak jadi naon, kan namun dikitukeun eta leuwih nyeri hati gitu. Batur mah sudah membahagiakan istrinya, tapi kenapa bapak mah belum? Ini juga titipan pada bapak-bapak. Kalau saya lebih pada pendampingan ya tauhid, penguatan tauhid, ilmu kalam pada ibu-ibu itu insya Allah. Tapi untuk masuk ke bapak-bapak lebih pada naon Bu Imas tuh satu jual lalaki poligami, jadi malah ke sana gitu. Ya mangga, itu kan hak dia untuk melakukannya. Tapi ini juga mohon dirampak gitu rasa istrinya gitu. Yang maaf ini Bu Imas yang harus kita pahami sekarang nih ya, terus ada sebenarnya. Begini, ada agama itu tidak berperasaan dan sangat tidak menghargai perasaan agama. Menurut saya ya, dalam hari sebletrak nawe perempuan satu, laki-laki dua itu tidak berperasaan. Di iklim yang haredang tetap perempuan pakai busana yang haredang gitu kan, tidak berperasaan. Laki-laki tetap wajib jihad cari nafkah, sekurang apapun secara fisik atau secara mental wajib. Dia tidak berpikir lagi bahwa tidak memaklumi laki-laki yang tidak mencari nafkah, kan itu. Jadi justru agama itu memanage perasaan, bukan menghargai perasaan. Nah, laki-laki yang mau saya ajak, sing paham kalau memang mau 2, 3 atau 4, silakan, asal bisa dipastikan bahwa 4-empatnya yang dipimpin itu jadi ahli surga. Nah, kan kita udah cukup eta ukur-ukuran itu tuan ya tuh. Tuan ya. Asal patanana ahli surga. Karena kan Ustaz Dudi ketika dia marah pada dosa, dia marah pada suami takut dosa, mepes kayaknya ke anak-anak. Itu kan jadi masa seperti itu berharap keluarga jadi sakinah mawadah warohmah. Anak-anak sudah nambah korban, sudah mah istrinya menjadi salah satu korban, anak-anak kan. Jadi saya bilang, teteh sekarang istrinya memarahi anak-anak. Tapi keheuleuan wae atuh cenah bangun tidur. Kalau memang kita menerjemahkannya dengan kacamata kuda bahwa poligami menyakitkan. Padahal kalau kita pakai kacamata UU beda lagi ya, segala rupa katingan. Ustaz UU, ini kondisi Ustaz, kondisi di usia kita, usia yang kita harus hati-hati karena kita harus pulang usia 55 tahun ke atas atau usia lolita Ustaz Yudi. Usia lolos 50 tahun ya kan. Dan memang usia lolos 50 tahun ini harus bersih. Tadi kan masalah-masalahnya banyak seperti sampai pada akhirnya sudah sekian puluh tahun berumah tangga, seorang istri harus berniat bunuh diri, Masya Allah, hanya karena cintanya terbagi.
ya Allah urusan nu gitu gitu kan, asa bukan gue banget gitu kan. Jangankan begitu, ya nggak tahu ya, kalau laki-laki memang dasarnya ya pencemburu. Laki-laki kalau tidak pencemburu, Ustadz Yudi udah doraka tuh. Ya dayus disebutnya, dan koruptor namanya dayusman, gayus itu namanya. Nah, itu. Jadi dayus itu. Nah, Ustadz ada nggak apa yang harus kami lakukan di usia ini, Ustadz? Pada tahun 2014 itu saya mengadakan penelitian dengan seorang dokter saraf, Dokter Udi itu, bermula dari ceramah di rumah sakit begitu bersama lansia, hari lansia waktu itu. Saya menyampaikan ayat Quran tentang lansia, dan dokter menerjemahkan apa itu lansia begitu. Lansia itu kan ada 3, ada lansia dini itu usianya sekitar 49 atau 50 sampai 59 itu usia dini. Nah ini yang di dalam PNS disebut MPP itu kan, mati pelan-pelan gitu ya, masa persiapan pensiun. Kata Bupati Garut itu waktu itu mati pelan-pelan gitu ya, mata persiapan pensiun. Di usia 61 sampai 69 itu disebut usia pertengahan, lansia pertengahan. Ini yang paling parah adalah usia 70 sampai dengan selesai kita menghitung sorangan gitu, seberapa tahun kemarinnya. Nah, ketika masuk usia lansia ini kata dokter ada perubahan perilaku begitu. Yang disebut Alzheimer itu kan pengurangan fungsi otak begitu, yang berpengaruh kepada emosi begitu. Nah, apalagi seorang pejabat yang berhenti dari jabatannya kehilangan kehormatan berupa tunjangan, gaji, itu kan banyak kehilangan. Fasilitas itu yang paling payah itu adalah ketika istrinya ikut kehilangan juga, kehilangan fasilitas segala macam. Nah, itu kan pas power syndrome. Makanya waktu saya ngasih ceramah di Panuriana itu di jalan naon di jalan Almahera itu kan ada lansia Jawa Barat itu kan, itu beliau ketuanya. Saya sering ngasih ceramah di situ. Lembaga veteran. Lembaga lansia Jawa Barat. Nah gitu. Nah itu saya ngobrol dengan para dokter itu kan, termasuk bagaimana membahagiakan orang tua di usia lansia begitu. Sebab secara medis itu juga ada perubahan perilaku. Jadi ketika Alzheimer itu kehilangan fungsi segala sesuatunya, pengurangan fungsi otak segala macam itu, ketika usia tua itu laki-laki seperti perempuan seperti laki-laki itu kan hormonnya jadi berubah. Laki-laki seperti perempuan seperti laki-laki. Jadi laki-laki yang memberi kasinggung ini jadi tangguh begitu. Nah, yang kedua, kalau punya kelainan atau kalau orang laki-laki itu sehat dan tidak punya jantung dan diabetes itu libidonya menaik begitu. Seresep kan ngora gitu, meninggal yang tua begitu. Betul. Nah, yang berikutnya disebut dengan beger mino di usia 60 tahun. Itu kalau sehat begitu ya. Beger kedua katilu makanya tenaga kuda ketika tenaga yang kuda tenaga kuya. Jadi saya ngobrol dengan ibu-ibu yang usia 60 tahun sama itu kan. Saya dipanggil oleh ibu-ibu, tapi Pak Ustadz jenis saya ngomong sendiri. Kenapa Cing Debu? Apakah dosa kalau saya misaranjang dengan suami saya? Apakah suami bercerai? Maksudnya enggak, satu rumah, gimana gede, tapi laki-lakinya diharap, istrinya ditukang. Kenapa berpisah kan suami istri? Itu cenah si bapak menjaga pemuda, hayu garayangan geus uing teh nyeri cenah kitu. Atau jim make jalan tah cek Debu baji cenah kitu. Jalan tah kuya.
Itu hubungan seks itu si ibu gak mau lantaran merasa diperkosa pada sudah tua begitu. Si laki-laki nak kekehayang, si ibu nak kekembung. Nah, di situ persoalannya. Nah, waktu saya kasih tahu, ngasih jalan tah cing ibu konsul jeung dokter, beli minyak zaitun, sok ulas ales sina gogorengan gitu. Itu ada pensiunan polisi, Ustaz saya emang nggak bisa tidur gitu, kenapa? Itu istri saya juga pocong tadi kalau sudah tidur teh nggak sih cina sabuni-buni nak gitu diusik-usik di mana-mana kita bisa, akhirnya semalam suntuk gak tidur, akhirnya darah tinggi begitu, darah tinggi stroke tata prostat begitu penyakitnya gitu. Makanya kaulang karima itu jadi laki-laki itu berubah sarapannya hormonnya jadi hormon estrogen gitu kan, yang harusnya laki-laki kepada perempuan. Makanya lihat Rana itu tangguh begitu. Kalau tinggalkan suami itu tangguh, tapi kalau suami tinggalkan istri 9 bulan itu paling lama. Itu rentan penyakit. Penyakitnya tetap prostat, nyeri tuur, nyeri urat saraf, darah tinggi, sok bejat. Itu Ustaz ya, itu teh efek daripada tidak adanya kreativitas dalam perjalanan seksual rumah tangga dan perjalanan apa ya, keharmonisan ya, romantisme. Tidak ada kreativitas dalam membangun romantisme dalam perjalanan rumah tangga. Padahal Masya Allah ya, romantisme ini penting betul itu. Bisa saja kan pakai zaitun, gereleng-gereleng di kasur. Iya, saya ke dokter jadi apa pengganti cairan yang macet itu. Kira kudu pakai jalan tah minyak zaitun. Bahasa di apotek juga banyak. Jangan kita itu hal-hal yang kecil itu cenah seueur atuh mun tiba heula teh kalawan laki. Telat. Telat. Di sini ada Bu Yanti, mudah-mudahan Bu Suri juga bisa paham itu zaitun. Ya, itu untuk pelemasnya cina pakai minyak zaitun supaya aman, pakai jalan gemerong sirup kemurut bala-balam sudah digemerong deh gitunya. Kenapa itu kaulan karima butuh dimuliakan karena sudah kehilangan banyak kehormatan begitu. Jadi kehilangan banyak penghormatan ya. Iya, kaulan karima itu adalah ucapan yang menghormati, mungkin dengan ucapan atau perbuatan sikap. Sok sadu di lempang harapun kalau tuh dongko dicarekan atau gitu. Tapi di Arab mah dongko justru dicarekan lantaran menghina gitu, di Arab mah gitu. Dianggap ngeledek bongkok. Ngeledek. Nyo gado di Arab mah kapan ngahormat, di urang mah justru beda gitu. Nah, jadi istilahnya kudu make ilmu segala-gala ge. Kalau tambah ilmu harus bertambah talim. Jadi ilmu kekolotan dipelajari ala ilmu anak muda. Tapi yang jadi itu ahli psikoterapi itu berpikir positif. Jadi istilah orang Jepang makia, kamu orang makan hidup hasanah itu kan, satu-satunya doa yang diungkapkan sambil lari adalah doa doa robana atina. Lari itu kan dari di Ka'bah, cacing gitu mah. Tira hurma yamani ke aswad itu kan lari. Robana atina fidunya hasanah gitu kan. Jadi kan itu doa itu untuk memotivasi orang yang kahayang tadi, jika cek Nabi jika hayang dikoncolong jelema teh. Setelah dimotivasi baru berubah. Ternyata hasanah itu adalah good family diantaranya, punya pasangan. Good family itu artinya ketika capek datang ke rumah itu dihargai begitu. Good family, good food itu kan berarti almalus soleh, memiliki harta yang soleh. Kapan saja dimanfaatkan dengan baik begitu. Yang kedua adalah good friend, punya sahabat. Anak itu adalah sahabat kita, tempat kita bermain. Jadi kalau orang Jepang itu hanya 3, good family, good food, dengan good friend gitu. Akhirnya kan good vibe itu kan terakhir begitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang dirisaukan, cuman kekhawatiran itu terlalu dramatisir ya. Kalau Gus kolot mah kemana-mana teh doa minta gering teh. Gus kolot mah akan so incu itu kan menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Jadi dibalik sok sanajan Gus kolot kuring kudu jihad sampai darah penghabisan. Cager jelema teh gitu.
sok sanajan geus kolot gitu kan, kuring dulu diajar gitu. Nah, urusan kawin lagi itu tergantung kepada kebutuhan begitu. Nah, jadi kalau istrinya tidak menemukan zaitun, mangga. Kunaon jalan tak? Kawin deui gitu. Jalan tak punya. Jalan ya. Nah, jadi ketika istri menopause itu sudah masuk wajib pengkejalantah gitu ya. Nah, itu berupaya ulah cacing deui mah mau ke mana-mana pasti loba masalah, minimal gering gitu. Jadi memang kan kalau Nabi itu harus seperti musafir. Ibnu Umar itu kan dinasihatinya harus seperti musafir. Cek sahabat ya Umar ya Ibnu Umar, apa maksud nasihat kun fi dunia kana kegoribun seperti musafir, artinya bergerak tanpa berhenti. Kalau ason haji itu seperti air, makanya beliau ngarang bukunya Jurumiyah, air mengalir. Itu kan dua dalam nahwu itu, mu'rab mabni. Kalau mabni statis orang itu, kalau mu'rab berubah. Tapi berubah itu ada tiga, berubah ke atas namanya marfu, jadilah mubtada, pendahulu, penemu gitu kan, miliki khobar, informasi yang banyak. Atau jadi fa'il, jadi pemimpin, minimal naib gitu kan. Ada yang mansub mah ripuh, rata. Menderita itu 16 isim lagi maf'ul, lebih pelengkap penderita. Yang paling pala adalah majrur, mayoritas digusur oleh minoritas gitu. Itu luar biasa buku Jurumiyah itu kan. Jadi saya ngarang dia pokoknya seperti air aja. Air mengalirnya pasti herang. Artinya Jurumiyah seperti air itu artinya alami ya. Alaminya seperti itu, logisnya seperti itu. Iya, makanya buku nahwu itu luar biasa. Ngan kudu orang dibaca pita kahartieun nah kitu tah anger bapelit gitu kan. Baliut. Lu kata ngerti itu Kak. Good apa aja tadi? Ini Ustaz Dudi mengalir seperti air itu kan tadi kata Ustaz Dudi, kalau air mengalir itu jernih Ustaz. Jadi kalau ngabemble, apalagi kita misalkan udah kolot, ngabemble, pan rumek ningali nauk. Nah, jangan kawin cebak belak hayo bujangan. Itu kan jadi masalah. Cek Nabi teh kudu kawin gitu. 4, 3, 2, tapi lamun alternatif 1 itu juga cukup begitu. Mending satu istri 4 rasa atau 4 rasa 1 rasa gitu ya itulah gitu ya. Tapi ada 4 istri. Tapi yang jelas mah coba dulu 4. Kalau 4 kira-kira tidak bisa adi, 2, coba heula 2. Masna wasulasa waruba, coba heula 2. 2 itu berat loh. Ternyata nggak bisa adil, coba nu lebih gampang dari 2. 3 itu lebih enteng dari 2. Gak bisa kena adil, nu lebih gampang atau daripada 3. 4 itu lebih mudah daripada 3, daripada 2. Kalau 4 juga masih cilepeung 1. Gitu. Kalau kita mah tidak pernah milih 2 tilu 4 kan, langsung hiji, jadi lain cilepeung. Mungkin Ustaz Hasim bisa dilanjutkan Ustaz. Ada sedikit dari Ustaz. Nah, Ustaz Hasim mah hese rek satarna ge. Mata kudu minyak jalantah. Saya mengadakan bandingan aja. Ini barangkali maaf. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi. Tuh, jaringan berarti Ustaz Hasim Narudat. Ya. Hanya jaringan ikut setruk Dan jangan ikut setruk Tad. Istimewa orang yang sekiranya berat untuk berpisah. Siapa saja yang berat untuk berpisah di antaranya? Anak. Orang tua ibu. Anak. Iya. Anak dan ibu. Iya. Terus siapa aja? Terus lagi. Anak dan ibu. Lagi? 5. Udah anak dan ibu. Terus di antaranya 5. Tulis dulu 5.
Kabogo. Go. Terus Ya. Kamu gak jauh. terus adik atau keluarga atau ya. Kemudian boleh dibuang satu yang paling ringan di antara yang berat. Siapa yang paling ringan di antara yang berat? Nggak bisa dibuang satu. Nggak bisa. Dan harus itu. Mesti harus. Apakah ibu, anak, pasangan hidup, bapak atau siapa? Pasangan lah. Yang boleh. Pasangan mah bisa mani bareng, Nah. yang hidung atau bisa ya. Nah, Pasangan mah bisa ganti. Tapi lu bisa mani Pasangan bareng. bisa ganti. Pasangan bisa ganti. Bisa mani Saya bareng. rasakan sekarang. Maaf, saya rasakan sekarang dalam kondisi yang seperti ini. Ibu walaupun berat bisa dipisah. Bapak walaupun berat dipisah. Anak walaupun berat akan bisa dibawa suaminya, nggak dibawa istrinya. Nah sekarang siapa kondisi seperti ini saya yang bisa merawat siapa? Walaupun Pasangan. ada tua nggak bisa, anak nggak bisa untuk memandikan saya. Saya selalu dimandikan oleh siapa? Jadi yang paling berat itu memang istri atau suami. Waktu sakit yang menunggui, yang merawat istri atau suami. Orang tua tidak bisa walaupun bagaimana ditinggalkan. Nah, karena itu bagi istri, walaupun itu anugerah, orang tua anugerah, tapi bukan pilihan kita. Anak juga anugerah, bukan pilihan kita, bukan kemauan kita atau bukan pilihan kita maksudnya. Tapi pasangan hidup itu anugerah dan juga merupakan pilihan kita. Dan ini barangkali bagi saya yang usia sudah seperti ini, yang tidak bisa dipisahkan dengan pasangan hidup yang berurus semuanya, yang yang memandikan. Nggak bisa dengan orang tua mau tidak mau harus dipisahkan. Istri, kalau istri walaupun memang ada istilah bekas orang tua, tidak ada bekas anak, tidak ada bekas istri, ada istilah bekas. Tapi saya sebagai contoh saja, di kampung saya ada keluarga punya anak 3, 4. Tapi istrinya itu selalu memperlakukan kepada suaminya, selalu kalau makan masakan bagian kepala, kalau ikan kepalanya, kalau masakan yang lain selalu ada yang jelek, sampai mengatakan lamun mah barudak sendiri kah kurang pepegatan deh. Anak bapak istrinya tidak merasa. Tes. Hanya stroke. Tapi terasa bagaimana akibatnya? Begitu dia merasa sudah tua, anaknya sudah tidak ada, saudaranya sudah tidak ada, orang tua sudah tidak ada, kemudian istrinya sudah dicerai, dia tidak bisa apa-apa. Nah karena itu, walaupun bagaimana, kalau tidak Pak Dodi mah kalau segi muda digendeng 4 orang, gaya ke orang mah 4 orang kene, ada geus aki-aki geus ini anu aki-aki sorangan digiring-giring ku ini nih. Kadieu. Kadinya. Walaupun tadi kata Sadudi yang pomanya 2 lebih ringan, 3 lebih ringan, 4 apa lagi ringan, kalau tidak bisa 1 berarti kalau putus, kalau banyak lebih ringan, yang 1 dikatakan pasti lebih berat, yang berarti yang 1 itu lebih berat. Lebih ringan kan? Pangham tapi Ustaz. Iya, kalau 2 lebih ringan kan.
Lebih berat. Masna wa thulatsa, masna wa thulatsa wa ruba'. Dua ringan. Sangat berat. Dua sangat berat. Tiga lebih ringan daripada dua. 4 lebih ringan daripada 3, apalagi dari 2. Tak kalau untuk bisa obat hiji gitu. Kalau 1 berarti lebih berat. Kalau 2 enggak berat, kalau ke 1 lebih berat semakin kecil. Nah, saya hanya sekedar matematis. Apa hanya sekedar perbandingan saja. Ya. Apa? Terus. Iya. Memang yang paling berat yang tidak bisa dipisahkan itu dengan pasangan hidup. Nggak bisa dipisahkan. Dan lurus menyiapkan segala rupa. Kalau anak menyiapkan makan udah diambil oleh mantu, tidak bisa. Orang tua paling maaf, ada yang lebih awal, ada yang lebih akhir, meninggalnya tetap orang tua tidak bisa. Hanya pasangan hidup yang akan bisa merawat dalam usia sekarang di usia kita, Pak Mas. Usia kan kita sekarang, apalagi saya udah lagi bukan lewat 50. Jadi saya memang pengalaman yang saya sampaikan di antara yang berat, anak berat, ini isi orang tua berat, saudara berat, bapak berat. Tapi yang paling berat adalah memang tidak terpikir sampai sejauh itu. Tapi yang pernah mengalami begini seperti saya sekarang itu. Nah, sekarang maaf aja kan saya nggak bisa bicara banyaknya, hanya sekedar pengalaman pengalaman aja. Baik, Ustaz Hasyim, betul itu. Jadi kalau ada orang tua akan menikah lagi, bahasa saya kepada anak-anak yang kurang setuju pasti bahasanya gini. Kalau bapak kamu sakit terus ngagoler sah nurek ngelapan. Siapa yang akan merawat nurek ngombehan saha? Dominantu anak mah kagok. Perawat kagok, aurat yang akan diperlihatkan, tapi oleh pasangan mah teu kagok. Kan gitu. Jadi betul Ustaz Hasyim, di sini juga bagian perjalanan yang menenteramkan kita untuk bisa sampai ke akhir hayat yang baik ya Kang Nanang ya. Akhir hayat yang tahu banget ketika bapak saya support untuk menikah lagi. Ini Ustaz karena Ustaz guru spiritualnya, setiap Rabu tuh kan ke rumah ada bapak ngadongeng gitu. Padahal yang maksud yang menawari pada bapak. Barangkali bapak pilih badai ayam maksa. Itu bapak ingat kan kasih mama. Fitra, karena saya punya keterbatasan Ustaz. Tadi betul dari hal-hal yang sangat paling sensitif gitu ya. Untuk pagi hari dia pengen apa itu saya masih bisa menyiapkan makanan tidak boleh pedas, tidak boleh apa-apa gitu itu bisa. Tapi untuk hal-hal yang curhat paling pribadi itu mungkin dia juga ada keterbatasan. Maka untung bapak itu ketika ada maksud itu tidak karena hanya nafsu gitu. Itu sampai menawarkan pada saya itu 4 kali 4 perempuan gitu. Dan diskusi ya ke-1, ke-2, ke-3 dan yang ke-4 itu hoyong diantar, hoyong dipanglamarkeun gitu gitu. Itu saya support betul gitu. Bahkan ketika menikah itu kan abringan mobil itu ya biasa we jika gadis dan jaka saja. Nah itu tadi saya pernah menikahkan aki-aki jeung nini eta mah. Gembira tuh si aki nanti bari bergetar gitu ya Bu Teti. Tetapi abdi ini karena udah beres dibayar kontan bari malik ka inceuna hadenya aki. Jagoan hadenya aki atuh semua ngabarakata klien barokah hulaka. Alhamdulillah usia 85 itu kan masih cerang gitu kalau berbicara gitu. Alhamdulillah. Diakan dan didukung oleh seluruh anak, cucu, mantu, betul gitu. Diabringkeun temennya aja 3 mobil gitu. Ya mungkin ini juga untuk para bapak ya bisa dikantunkeun ku bojo-bojonya ya harus baik-baik, mungkin minta izin pada anak-anak gitu. Tidak karena bogoh terus barudak teresep nuturkeun we. Nah ujung-ujungnya mah pan pas ribu ka barudak deui gitu. Nah mungkin ya, itu udah siap-siap kok.
cadangan anak. Ini si Umi udah ngomong ke anak-anak, mun Umi tipayun cenah, omat pangurungkeun Bapak, gitu kan. Kemana ke balong me bareng Pak. Salah ya. Turunkan ke balong. Masya Allah. Baik, Ustaz Yudi, kan perjalanan hidup nih Ustaz Yudi, kita akan meninggal ya. Ini usia-usia Lolita ya, lolos 50 tahun. Mungkin ini juga ayah Indra. Ini Indra ini dari benda nih. Ustaz itu ada Nugraha ini orang benda ini, tukang kopi nih. Jelita, Ustaz. Dia mah masih jelita jelang 50 tahun. Oh, Ibu Suri juga masih jelita ini, Ibu Suri, Ibu Teti masih jelita jelang 50 tahun, dan insya Allah Ibu Suri dari Ciamis ini. Dan subhanallah ya, perjalanan kita harus membetahkan diri. Adaptasi susah buat komunitas tertentu, adaptasi susah. Kalau kita sudah terbiasa dengan egois sekarang ini bersama pasangan kita, ini juga nanti akan sangat sulit ya Bu Teti. Dan nyebut Bu Tet salah, ada lain orang Medan Bu Tet. Itu. Jadi susah untuk adaptasi. Nanti kita akan berbenturan dengan menantu, berbenturan dengan besan. Ini teh bukan sesuatu yang mudah menurut saya. Mungkin Ustaz Yudi. Ya. Supaya kolbun salin nanti akhirnya kita meninggal dalam keadaan sehat. Saya melihat secara usia ya. Usia itu ada usia kronologis, ada usia biologis, ada juga usia psikologis. Kalau usia kronologis itu usia berdasarkan kelahiran dan kematian. Artinya di mana lahir itu kronologis. Usia 50 tahun adalah usia kronologis. Usia itu seperti kita sekarang 60 tahun atau ada yang sudah masih 40 tahun 42. Sudah 40 tahun kan ya. Itu usia kronologis. Ada lagi usia biologis. Kalau usia biologis itu dipengaruhi oleh kebiasaan hidup, pola makan dan seterusnya. Itu hubungannya dengan kesehatan barangkali yang lebih dekat nih. Contoh begini, ada perbedaan antara usia biologis dengan kronologis. Kita masih ingat dulu zaman kita sekolah ada bangku itu buatan Belanda kalau nggak salah. Bentuknya bukan seperti bangku seperti biasa. Yang ngemennya. Ya, tengahnya bolongan, kemudian miring gitu ya. Antara bangku dengan kursinya itu bersatu, terbuat dari kayu jati. Nah itu itu usianya kan kalau usia kronologis itu udah tua banget, tapi masih kuat. Gitu. Tapi lihat bangku yang sekarang, yang dibuat oleh zaman sekarang ini, bangkunya masih muda, tetapi sudah hampir runtuh, kropos gitu. Nah itu perbedaan antara usia kronologis dan usia biologis. Kita pun sama. Kadang-kadang seseorang usianya sudah tua, tetapi kelihatan sehat. Dia kelihatan kayak muda lagi, gitu. Seperti muda. Gitu. Dia berjalan masih kuat. Ada teman saya yang usianya hampir 60 tahun, tapi dia selalu ikutan lari maraton, dan walaupun tidak menang, tapi dia masih kuat. Terus hiking ke gunung, climbing juga dia masih bisa. Itu barangkali usia biologis ya, dalam artian kronologisnya memang sudah tua, tetapi biologisnya masih bagus. Itu biasanya dipengaruhi oleh masih jagoan neonnya. Biasanya dipengaruhi oleh lingkungan dan juga semangat, kemudian nutrisi dan seterusnya. Ada lagi misalkan usia psikologis, ini kadang-kadang usianya sudah tua, tetapi kekanak-kanakan, infantil gitu. Pertama, kita mau bubudakeun, jadi usia masih muda lah. Silakan menang usia masih muda, tapi secara psikologis kokoloten. Ada lagi usia muda tapi kokoloten betul. Itu mah usia psikologis. Nah, tentunya kalau dalam Islam, justru yang paling penting adalah usia psikologisnya, ketika dia masih semangat untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dia masih merasa optimis dalam hidupnya,
Jadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kan, apa? Namun satu dengan anu bukan ke anak pertama yang itu anak kagoribun ya, atau amilus sabilin. Ada lagi yang mengatakan Rasul mengatakan hanya pun di dunia karena kagoribun pun di dunia ya itu. karena kagoribun awal. Yang satu lagi saya masih Pokoknya yang hidup selama-lamanya wehnya kan itu. Ya, yang dalam artian apa sih kan apalagi? Nanti saya ingat. Nah itu ketika dia ibadah dia terus dengan semangatnya, kemudian merasa optimis, merasa kalau ada sesuatu yang dia rasakan secara fisik atau terasa kalau taruhlah kita sakit, tapi dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dinikmati. Sakit harus dinikmati. Ketika kita rugi dalam berbisnis, nikmati saja, karena itu adalah kasih sayang Allah. Itu fisiologis. Oleh karena itu, yang paling penting yang kita harus pegang, ini adalah usia psikologis itu. Kita sudah tua, tetapi dalam ketuaan itu lebih lebih cerdas lagi, lebih wise lagi dalam hidup, lebih bijak lagi dalam hidup seperti itu. Lebih humble ya. Karena tidak sedikit orang yang tua tetapi balik lagi ke kanak-kanak, walaupun kata menurut sebagian orang balik lagi ke anak gitu ya. Usia tua itu kadang-kadang balik lagi ke masa kecil atau budak deui. Nah, buat umat Islam nggak pantas untuk seperti itu saya kira. Tetapi bahkan nambah usia psikologisnya juga lebih wise, lebih wisdom, lebih dalam bertindak lebih hati-hati seperti itu. Nah, kita sudah sekarang ngobrol sekarang ini adalah juga dalam rangka kehati-hatian hidup kita ketika kita mendekati usia tua agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak pantas untuk kita lakukan, tidak pantas untuk kita berbuat, atau bahkan bukan lebih takarub lagi kepada Allah, bahkan menjauh. Nauzubillah min dzalik. Itu ya Sadidillah. Terima kasih. Nah, mungkin Ustaz Kang Nanang punya sebagai anak muda ya yang masih di bawah Kang Nanang mah di bawah 20 tahun atau mungkin ada sesuatu yang diharapkan dari orang tua Kang Nanang. Ya, 18. 18 Nanang, mungkin ada sesuatu yang diharapkan. Ya, saya ini sudah pensiun 2 tahun saja. Oh. Sekarang ya usia saya sekarang 57 lah gitu ya. Jadi kena pengalaman hidup saya sendiri, diam di rumah sekarang gitu ya. Dan memang sekarang nggak tahu baper, nggak tahu apa gitu ya. Jadi kadang-kadang suka berpikiran kok jadi begini ya. Saya mengurus rumah begitu kan. Terus ikut nyuci piring gitu kan, terus ikut ini aja rumah ibu apa yang dikerjakan oleh istri saya kerjakan begitu. Nah itu nggak tahu saya sebagai apa begitu situ, tapi kalau secara perasaan kok saya jadi begini ya, ini sudah sunatullah atau apa begitu ya. Tapi ya itu hidup yang saya alami demikian gitu Ustaz. Jadi kadang-kadang suka berpikir mudah-mudahan anak saya juga tadi tidak begini begitu. Ya, itu nasib. Ya, jadi alhamdulillahnya tuh bersyukurnya tuh apa? Ini sama Allah tuh saya diberikan untuk semangat mencari ilmu itu yang saya jadi sangat semangat dalam jiwa saya tuh. Karena ini kayak contoh begini kan, sering dapat kajian dari punya yang ada di sini begitu kan, apalagi Al-Ustaz sering ngirim voice note atau chat-chat saya, itu jadi bertambah makin semangat dan memang tidak merasa tua saya gitu. Merasanya tetap aja usia tuh masih perasaan muda gitu ya. Ya psikologis, umur psikologisnya. Betul gitu Ustaz. Nah, cuman itu yang saya kerjakan sehari-hari itu ya pagi-pagi bangun, terus mandi, terus melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan Nabi-Nya begitu, terus olahraga, terus melaksanakan pekerjaan rumah, terus siangnya saya tidur istirahat,
sorenya juga begitu, paginya itu saya berputar-putar begitu. Nah, Nah, iya, Kang Nanang, hari waktu itu dinas di mana? Di PT, di PT Ya? Aktif, kan? Di PT? PTN, PT Inti. PT Inti. Inti. Ya. Siap, betul itu satu bentuk sebuah lapangan kerja yang subhanallah ya, statis ya, statis di situ, dan pada saat pulang ke rumah pun, masya Allah ya, sepertinya juga persis seperti teman saya yang sama seangkatan dengan saya, dan dia sudah pensiun dan dari PT Inti juga, betul pekerjaan itu muter we. Beres ngabagai ngarengkot padahal masih banyak kesempatan yang bagus pada masa usia pensiun, tuh ngobrol dengan pasangan sebanyak-banyaknya untuk mentransformasi logika kepada pasangan. Bisi orang mau tipayun, kita sudah siapkan istri yang tangguh. Yang kedua, mungkin juga kita kerja keras sebagai produktivitas level 2 ya. Kalau kemarin produktivitas level 1, sekarang produktivitas level 2. Kita tahu bahwa Kolonel Sanders juga menjadi pengusaha Kentucky ya, KFC itu di usia 60 tahunan dan menjadi besar, dan mudah-mudahan Kang Nanang dan yang lainnya bisa. Itu yang terbayang, memang usia pensiun sepertinya seperti usia kulen, padahal tidak, tidak, dan tidak boleh seperti Golden itu. Age loh. Golden Age ini usia 60 tahun Golden Age. Justru yang sekarang saya takut itu jadi kita masuk ke dalam usia ke dalam kondisi lupa usia. Nah, sekarang yang terakhir nih, sebelum ada pembahasan secara umum. Ya, sok melupus kumaha ya. Lupa usia ayo. Ustaz usul dulu, berarti kan kita harus memaksimalkan Ustaz kajian-kajian biar pada tenang tuh usia-usia Lolita. Jadi ada khusus kajian-kajian manula, mulai dari sisi tadi dibagi usia tadi Ustaz. Itu mereka butuh Ustaz. Kan di rumah, terus kajiannya kalau ke masjid sama banyak ya. Aduh, tos diwidian kupun anak kanggo ngaos kadieu. Juga harus kita beri hantaran itu ya, hantaran biar mereka tenang. Misalkan ya, Zoom ini menjadi menu khusus buat makan siang mingguan. Kajian-kajian yang membuat mereka tenang, ada kajian-kajian nanti kesehatan bareng Ustadz siapa, itu mereka bisa jadi kunabi abis timimiti nyeri suku, nepikan nyeri hulu, kan itu juga harus dikasih. Baik, sebentar Bu Im. Betul, itu memang kajian yang menenteramkan ya. Ini juga dari Subang ini, Ibu Eni Nonon di Pura. Oh, dari Subang tapi karena elep. Indra, mungkin Indra sebagai anak muda ada harapan naon sih nepi ka sebelum dari orang tua, Indra? Ada mungkin ya, ada mungkin tetangga atau sih nggak usah cerita pribadi. Tapi apa sih yang paling tidak asik yang menyawa sih ulah nunjuk ke orang. Udah mau kenal orang juga. Dra, sebagai anak muda, Dra. Pada wih lah, abdi mengadangkeun we Ustaz Rudi. Tuh bisa. Licik, tuh bisa. Ada orang wakwa. Bisa cepat dia mah, tuh bisa. Beneran. Nah, sebentar. Secara garis besar mah apa saja hal yang diinginkan mudah dari perilaku orang. Pak Eta, Dra, apa saja yang paling diinginkan dari orang tua yang sudah tua, atau apa yang tidak asik dari orang tua gitu, Dra? Menurut anak muda versi sekarang ya. no Ustaz Rudi kepastihan Omer. Yang pertama mah harapan Eta kemana? yang paling pertama mohon bimbingan. Intinya mah eta kan hari kolot mah istilahnya legok kapak genteng kade. Ada. Hirup latih cenah dunya masih kena jengklong, terakan masih kena budaha. Tahu saya rumah terus dagang bubur di alam dunia cenah teh. Pada intinya mah mohon bimbingan dari pengalaman hidup mungkin ya, secara garis besar. Nah, pengalaman kolot mah lega, jero, panjang lalakon, intinya mah timpuri Ustaz Rudi terutama ketika wit hari tage. Nah, Tong cerik WhatsApp. Inilah Ustaz Rudi.
Anu ulah curhat pribadi ya mah. Pada intinya semua broadcast radio teh bermanfaat bagi saya pribadi karena apa? Ada penggalan-penggalan ayat, penggalan-penggalan hadis yang kadang sering saya lupa terhadap ayat-ayat itu. Kemudian murojaah kembali, bening benar bening kurang tinggal bila ngaji. Jadi pada intinya murojaah deui, apalagi dengan ada majelis madani ini, jadi termurojaah hal-hal yang memang keadaan kagerok dina urusan kehidupan. Sujud syukur mah dari bahasa namanya. Iya, oke. Ini sebagai anak nih kepada orang tua pengen kayak gimana orang tua teh gitu tah. Ya, pada intinya mah kedah ngabimbing we. Ngabimbing, ngapi, masihan segala rupa pengalaman. Anu mana jeung penulis baha pangingkan ka payuna teh nya. Jadi teuing rintih dina ngalengkah. Arahkan lah apa yang diinginkan anak muda itu bukan berarti apa dipotong harapan anak itu nama diarahkan sebagaimana mestinya. Boleh demikian tapi dengan alasan seperti ini misalkan seperti itu. Yang nyandung ya nya sok ada nyandung atau dikarek meureuna. Kan Bunda Imas bener udah molotot itu pengintennya. Intinya lah. Nah, udah jam polotot dah di ACC. Hari ngabahas bab nyandung mah gede sok pernah molotot dan Bunda Imas. Wah. Justru apa itu penginten dari secara garis besar nama. Kawani mah. Kebayang ya. Ya. Oke, jadi memang harapan orang anak muda yang mengerti, anak muda yang pengen ke surga, yang pengen selamat, pengen punya masa depan. Tentu yang sangat diinginkan adalah orang tua yang menjadi teladan, ya kan? Seperti Bu Imas tadi sampaikan, contohlah, itu kan penting sekali contoh. Ustaz menyampaikan bagaimana menjadi orang tua yang tetap semangat tentunya ya. Dan orang tua yang terus-menerus menjadi teladan bagi generasi muda. Justru yang sedang saya khawatirkan sekarang, entah yang mana yang lebih banyak dari populasinya, orang tua yang mudah tersinggung dan sepertinya mematikan masa depan sendiri. Dan menurut saya kan kalau tadi kita harus baik-baik sama generasinya Indra, itu karena suatu saat saya akan nyebrang jalan dan siapa yang akan membantu saya? Ya kan? Mesti manusia-manusia di generasinya Kang Indra yang akan membantu saya jalan. Ulah siga urang harita mantuan ini mentas. Mak, mentas nyajang, bentaskeun hayu mak, bentaskeun geus tepi ka tengah. Sok mak, lajengkeun urang balik deui. Rumah ngadeg-deg di tengah jalan. Aduh, kejaya astagfirullahaladzim. Kumaha Bu Mas? Aya anu ngesian soal anak-anak kalau ketemu nenek-nenek tua di pinggir jalan, apa yang kamu lakukan? Ternyata usia nanti lari terbirit-birit. Kenapa? Ada sugan teh mak lampir. Aduh, mata ulah biasa. Tapi yang luar biasa ini buat kaum ibu khususnya. Saya punya nenek, juga saya punya ibu, satu tipe. Di usia tertentu, tidak lagi keluar rumah. Ibu saya aktivis. Beliau terus dan pada kondisi tertentu, pada usia tertentu dia sudah mulai menjaga diri dan tidak keluar rumah. Dan sampai sekarang masih masak, dapur, kamar, ruang keluarga, dapur, kamar, paling kejamban, sholat, itu aja. Dan sebagai wanita yang biasa kekelengan, Bu Imas, sanggup nggak sih? Saya juga sebagai laki-laki yang biasa kekelengan, Ustaz komo uang kekelengannya jauh pisan Ustaz mah. Ustaz Dubi 50 ya di makan sampai sekarang itu kan rasa kangen untuk kebersamaan di dalam rumah itu kangennya luar biasa. Makanya ayeuna engke mah kangen ngelayang. Enggak Ustaz, betul. Jadi ada kenikmatan tersendiri kalaupun anak-anak harus ikut semua, anak cucu ikut semua, dan sampai sekarang Ustaz Dudi pun dia kalau
kan ini mah buka-bukaan ya. Kalau ngitung amplop, kadang-kadang mah tekor. Karena ketika saya ngaji keluar kota itu udah lama, selalu anak cucu itu anak-anak ya, dan sekarang ada cucu itu ikut saat meskipunnya jeung Alfamart jika jeung dulurna gitu. Unggal aya Alfamart itu cuma silaturahmi. Mau apa? Mau beli masker. Nah, beli masker teh tepi ka dua keresek. Pancena itu hayang ngiring. Itu jadi tekor Ustaz, tapi justru pulang ke rumah itu tidak ada di dalam diri itu, jadi ini tugas dakwah enggak Ustaz. Jadi kayak ini mah ini aja kayak mau piknik diiyahkan sama mustami gitu. Makanya misalkan tugasna ka Banjarnya, ka Banjar paling kan sababaraha jam Ustaz. Di Pangandaran 3 hari, 4 hari gitu Ustaz. Jadi itu sampai sekarang merasa penenang Pak. Saya tuh nggak sempet. Saya tuh tipe orang nih simkuringnya. Saya tipe orang yang tidak bisa tidur di tempat lain kecuali di ranjang. Kabeh tahu. Ya, saya nggak bisa. Betul, saya dulu. Misalnya acara ke Pangandaran, saya nggak bisa bermalam pulang lagi itu. Kalau nggak sama keluarga mah pasti pulang lagi, Ustaz. Kayak gini, Ustaz. Kayak dulu ketika jadi ketua umum pemudi, saya di tingkat pusat itu kan acara seringnya keluar. Bahkan beberapa kali keluar daerah, keluar pulau, keluar negeri. Itu beberapa kali, Ustaz. Itu mah rada-rada biasa gitu. Sekarang nggak bisa, Ustaz. Sekarang misalkan hanya dekat saja di daerah Bandung, itu sampai suami protes. Kan acara selesai jam 10, pokoknya abdi kudu uih. Ya, itu kan acara sampai jam 10, atau saya ngendong alim, saya tidak bisa tidur. Pulang, Ustaz. Wios enjing, nah subuh dijajabkeun deui, nggak bisa, Ustaz. Jadi kalau nggak bersama anak-anak, maka saya pilihan ke panitia sekarang tuh kayak gini. Bunda ada waktu nginap, ada jatah nginap. Oke, ukuran kamarnya berapa? Sekian. Berapa harganya? Misalkan 700. Ada nggak yang buat keluarga masuk semua? Ya harganya paling 2 juta. Terus abi nambihan gitu. Sampai saya harus merasa tenang bahwa anak-anak, suami, keluarga ikut serta. Dan itu udah dilakukan lama. Maka selalu tekan. Susah nu balik perempuan, tapi namanya single fighter kelayangan. Nggak bisa, nggak bisa. Beda. Itu secara naruri harus diiyahkan gitu, biar saya juga tenang gitu. Jadi kalau udah memasuki asar ya saya udah kembali ke rumah tuh udah menjadi sebuah kewajiban, bukan hanya keharusan. Karena mah kudu ngandang gitu. Dan ketika pulang ke rumah ada cucu, ada anak-anak. Kalau saya mah ke rumah bukan kewajiban, bukan keharusan. Butuh kehayangan hayang banget gitu. Jadi menemukan ketenangan itu kembali pada keluarga. Kebayangkan kalau kemarin-kemarin kita sedang tenar misalkan, terus tidak berbaik-baik pada keluarga atau mual betah, padahal keinginan untuk pulang ke asal itu sangat di usia saya misalkan di jelang 50 itu seperti itu. Padahal dulu ketika di Pemudi ada acara di Jakarta dengan menteri apa, dengan presiden terus ya gitu. Sekarang mah udah beberapa kali rapat di Jakarta, izin. Ya, dulu mah pernah ya sama saya. Lebih viral. Ayo ngajak temen-temen. Tadi dia tahu saya ya saat di Bandung Jakarta bisa beberapa kali ya Sadudi dalam seminggu. Sekarang mah udah beberapa bulan sejak corona juga enggak. Bahkan ada pengajian di Jakarta dengan berbagai fasilitas, mikirnya lama gitu, mending dah gitu. Jadi lebih seperti itu, lebih pada pengajian ini sekarang dekat sekitar rumah. Orang Jakarta ikut tetangga. Jadi lebih pada di jamaah dari satu masjid ke masjid yang lain itu mungkin. Kalau salah besar Ustaz, kalau seusia kita masih ngabret gitu ya, samiliar enggak Ustaz. Keinginan untuk pulang ke rumah itu menjadi sebuah tadi betul kenikmatan betul. Sakinah mawadah warohmah dibina dari awal dan sekarang mendapatkan sebuah panen misalnya. Yaitu mungkin kalau dulunya pika sebelum orang rumah mah belum pulang ke rumah teh minimal era lah gitu. Nah sahabat rahimakumullah, ini luar biasa. Obrolannya ringan tapi nyecep kena hati. Yang jelas nyecep, aduh ya asa rek mawat tapi asa hirup kene gitu. Yang pasti jangan sampai kita lupa usia. Kita punya usia biologis, usia psikologis dan usia kronologis yang semua diterjemahkan oleh Ustaz U, persiapan di masa tua, dan Ibu Imas menyiapkan bagaimana berkomunikasi
yang baik pada akhirnya dengan keteladanan ya, dan Ustaz Hasim menguatkan itu bahwa ternyata pasangan yang luar biasa. Jadi kalau meninggal istri segera cepat pananang gentos karena memang tidak ragam eta teh ragam mun ku batur mah komo minta tulung ke kata tangga pangomehankeun budak teh gitu. Nah, jadi apa namanya, Bu Eni jangan dihalangi ya, Bu Yanti, Bu Suri, kalau Pak Indra mau menikah lagi misalnya. Kalau sudah tidak ada, ya kalau sudah tidak ada istrinya. Iyalah, kalau sudah tidak ada, siapa tahu kita duluan yang tidak ada. Duluan. Kita siapkan. Ya, ada satu kondisi yang saya pikir, yang saya sering rasakan, ya saya takut tidak ada orang lain yang membantu saya nanti. Karena itu saya bikinkan Jumat Berbagi. Kalau sekarang kita melakukan ragam kebaikan, itu bukan untuk kita hari ini dan bukan untuk kita. Saya hanya berharap masa tua saya dibantu oleh Allah, maka saya bantu semua saat ini. Nah, kalau sekarang saya tidak bisa bersikap buruk kepada siapapun, ya, karena suatu saat mereka akan mentertawakan kita kalau mereka ketemu lagi dalam keadaan kita yang sangat renta. Oh, ternyata si bapaknya Tanah Hari Tabalaga Gomasep, nengis kaseblok kut solar jeung kaduruk penerudet itu teh. Nggak bisa. Jadi betul-betul sementara tadi Bu Imas mengatakan di usia tertentu ada keangkuhan yang tumbuh, ya di usia tertentu. Padahal seperti yang Pak Nanang sampaikan, di usia ini kita sudah usia minder wardeh ya, sana teh gitu. Ketika tidak dihargai, tentunya kita punya perasaan yang sama yang akan kita bangun. Perasaannya, saya sadar bahwa memori saya yang ada di kepala saya ini hanya punya kapasitas 512 kilobyte. Nah, anak-anak saya sudah megabyte, cucu saya sudah gigabyte. Saya sudah tidak punya aplikasi yang cukup untuk bisa saya perah lagi. Bahkan sekarang sudah banyak agenda yang meminta kepada saya untuk melakukan pengajian offline juga. Saya nyatakan tidak bisa karena memori saya yang pas-pasan. Hanya memang RAM-nya bundina internet apa aya hard disk dina komputer mah ini RAM saya membesar. Processing ketika sesuatu masuk diprosesnya itu luar biasa di dalam hati. Aplikasinya masih sedikit karena memang kapasitas hard disk saya kecil. Karena itu orang tua relatif tidak cukup kreatif ya untuk sesuatu, dan ternyata dengan statisnya kita sebagai orang tua membuat kita mudah membangun keistiqomahan ya Ustaz ya. Model sekarang Ustaz Hasim istiqomah dengan istrinya yang ini, dah hese dengan derek kumaha orang serba terbatas kan seperti itu. Pan bahulan mau Kang Nanang itu Ustaz Hasim teh lincah pisan burber dia. Enak weh. Pak Nanang apaleun kadinya di PPT seberapa kali ya. 2 kilo kali. Karena mobil meskipun make paneje khusus itu kan luar biasa. Betul, kalau pakai paneje. Saya pernah diudah kita ke Cimahi itu kaudak, masya Allah. Ustaz Hasim, ya Ustaz Hasim karena mobil saya lompat hari itu kaudak. Jadi ada kondisi yang, oh Bu Imas, saya berharap Bu Imas terus maju dengan kapasitasnya yang sudah gigabyte kepalanya ya. Saya Ustadz Yudi, Ustadz U kebetulan Ustadz U dari sejak kecil harddisknya yang 512 kilobyte itu diisi dengan aplikasi yang bagus ya. Ustadz Yudi saya diisi pas-pasan atau nanti sempat masuk. Yang masuknya tuh aplikasi lain untuk yang sekarang saya tidak butuh. TikTok. Apakah ya? Sekarang TikTok ya model gitulah. Saya menggunakan aplikasi bisnis misalnya ya. Sekarang nggak perlu lah bisnis kan itu ya. Jadi sudah mulai meredakan diri. Saya lebih suka saya undang teman-teman. Mau banyakan mau sedikit yang hadir di Zoom itu pokoknya saya dapat ilmu dari para ustadz ya dengan ngobras. Pokoknya dangukeun itu saya mendapatkan ilmu tadi juga di mobil saya dengarkan itu Ustadz menjelaskan tentang sholat bagaimana tidak adanya hari dalam sholat Jumaah boleh nggak dikosor dengan asar di perjalanan. Dan Rasulullah tidak pernah melakukan itu ya. Iya berarti Ustaz kalau berarti Jumatan
melaksanakan Jumatan tidak ada jamak qashar. Kalau dia tidak Jumatan berarti jamak qashar, karena boleh tidak Jumatan berarti jamak qashar. Aku mata tak. Kalau tidak Jumatan. Kalau Jumatan hari Jumat. Bukan menjamak jamak qashar pada hari jam. Kalau itu dia berkerun Bukan menjamak kepada sholat Jumat pada sholat asar, menjamak sholat asar kepada waktu sholat duhur itu. Saya pernah digaplok ya, dipukul plak oleh orang Arab di perjalanan saya Bandung Jakarta karena saya beres Jumat berdiri lagi untuk sholat asar. Itu di sebelah saya ada orang Arab, duplok. Terus dicarekan. Saya duduk tungkul dicarekan. Tidak ada. Rasulullah tidak pernah melakukan. Iya, Rasulullah mah tidak ada hari Jumat di luar rumahnya. Selalu di rumahnya Rasulullah seumur hidup. Tidak ada sholat Jumat Rasulullah di luar rumahnya. di Mekah. Hanya satu kali pertama saja. Iya, di Mekah. Dan itu pun tidak melakukan jamaah kan itu. Enggak. Tuh, kan kata Ustaz Duhur tadi disebut itu sodakoh dari Allah. Iya, rada keluar dari tema ya buin kalau Ini mau Ustaz gini. Bukan. Di kita salat Jumat memang tidak ada qashar tidak ada jamaah ya dengan salat asar. Kalau Jumat gitu ya. Tetapi boleh salat asar ditarik ke waktu zuhur. Gitu. Buktinya itu. Jadi kalau saya mempraktekannya begini. Jika salat Jumat, habis salat Jumat saya wiridan dulu. Saya wiridan dulu, baru setelah wiridan saya salat asar. Itu untuk memisahkan, tidak menjamak. Kalau menjamak kan disatukan, harus berturut-turut gitu. Tapi kalau seperti itu, wirid dulu. Kita digaplok gitu, puguhan. Saya duduk kan sudah beres wiridan seperti apa yang dikehendaki oleh Rasul tentunya. Saya berdiri lagi, terus nanya, tadi sholat naon asar. Oh, aduh, ternyata leungeun teh siga muleutik digaplok ka urang teh. Ku sarek digaplok deui ngenyot daya janggotan. Gitu. Jadi ya Allah. Akhirnya saya bertanya dan jawabannya tidak pasti, dan saya baca-baca juga jawabannya tidak pasti kecuali yang seperti itu. Karena saya melakukan itu. Saya menjamak waktu asar ke waktu zuhur, bukan ke sholat Jumat. Karena tidak ada sholat, tidak ada jamak yang bersama waktu, tapi yang ada jamak bersama sholat. Cenak itu. Ada jamak bersama waktu, yang adanya jamak bersama sholat. Silakan jamak qashar kecuali Jumat tuh gak ada keterangan itu. Sebab tidak ada keterangan gitu. Perempuan juga jamak qashar gitu. Laki-laki sholat Jumat dulu, terus qomat, terus asar begitu. Seperti umumnya jamak begitu. Kalaupun dilarang, nggak ada yang melarang begitu. Itu namanya ijtihad begitu kan. Ijtihad. Masih belum ini. Oh, jadi tenanan. Jadi prinsip nama tenanan udah digaplok. Salah kesimpulan. Kalau Jumat bisa dijama, asar bisa dijama ke sholat Jumat, berarti Jumat juga bisa dilakukan pada jamak sholat asar. Karena bisa Jumat sholat asar kalau dijama. Karena ini bukan menjamak Jumat kepada sholat asar, melakukan jamak asar pada waktu duhur. Kalau jamak mah menyatukan dengan sholat yang lain. Kalau jamak mah memindahkan menarik waktu asar ke waktu duhur. Jamak di situ menggabungkan bukan sholatnya yang digabungkan, menarik dikumpulkan. Kalau jamak takhir menarik duhur ke asar, kalau jamak takdim asar ke duhur. Yaitu makanya melakukan sholatnya jamak itu. Kalau jamak kena jeung naon hayo jeung jumaah jeung duhur. Kan waktunya. Kan banyak ngajamakeun antara cai jeung minyak kan beda tuh waktu jeung sholat. Teu bisa di Jumat mah teu beunang. Nah, oke, nanti dibahas pada hari Selasa yang akan datang. Iya, khutbahna sapotong we lah atuh.
Cuma dari ke asar masuk padang hiji atulah setengah. Oh, Ya, pokoknya mah ya khusus untuk hari Jumat dan pada saat waktu Jumat ada ini lagi sedekah dari Allah tidak diambil. Gimana? tentang salat. Jadi gini, satu baik. Ya, Ada yang apa? Qobliyah zuhur Qobliyah Jumat. bukan maghrib. ya Maghrib. subuh. Bacaan di Qobliyah subuh. Iya. Rasul itu kan suka baca Iya. itu kafirun sama kulhu ya. Iya. Nah, itu ya. Oke. Jadi yang tadi Ustaz dulu mata ya saro itu ya. Itu berdalil maka pada sholat witir dan qobla subuh dibentengi dengan qul ya ayyuhal kafirun, tauhid i'tiqadi, tauhid amali, bahwa kami tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti orang kafir. Sedangkan qul huwallahu ahad, tauhid i'tiqadi, kami tidak akan berkeyakinan seperti berkeyakinan orang-orang kafir. Itu tadi dilakukan pada saat qobla subuh. Bukan dengan witir. Witir mengakhiri semua kegiatan pada malam itu, maka mulai lagi buka qobla subuh. Jadi mengakhiri dibentengi dengan tauhid amali dan i'tiqadi, kemudian mengawali siang, maksudnya mengawali siang ketan subuh, mengakhirinya sholat witir, mengakhiri sholat pada malam pada hari sebelumnya. Ya, makanya di awal dan di akhir sudah dibentengi. Rasulullah suka baca itu. Kulhu sama al-kafirun sama Allah gitu. Lebar atau satu-satu? Ya oke. Jadi itu luar biasa, Bu Mas. Ini luar biasa. Akhiri hari-hari kita dengan kulhu dan dengan al-ikhlas dan al-kafirun sebagai itikad kita, dan awali dengan qobla subuh setelah azan subuh. Itu luar biasa. Al-kafirun kan di dalam sebuah tafsir disebutnya Quran surat al-ikhlas, dua-duanya itu. Ya, dua-duanya al-ikhlas. Betul. Dua-duanya al-ikhlas. Witrun itu Ikhlas dalam amal, ikhlas dalam tauhid. Ya, itu memiliki mental juara. Ya, juara dalam arti orang yang paling beriman. Itu kan kalau makan itu witir itu kan. Kalau buka saum itu kurmanya witir. Kalau Nabi makan ketika sholat di Id itu kan witron. Ya. Itu witir. Jadi yang saya pahami kenapa witir miliki, kan yang nama juara pasti satu, pasti tunggal, ganjil begitu. Miliki mental juara itu. Jangan sampai kita ketinggalan terus gitu kan. Kemudian witir itu dalam arti memiliki mental juara begitu. Juaranya apa? Juara dalam segala-galanya begitu. Innallaha witra yuhibbul witri. Ya betul. Emang kalau witir kembalikan genap, genap ya begitu. Kalau itu witrun. Yuhibbul witr. Nah gitu kan. Yuhibbul witra. Iya, makanya angka ganjil itu bukan beda dengan genap. Ada juga pengertian genap juga. Genap itu kan suami istri gitu kan. Kalau witrun itu juga dalam arti sendiri, dalam arti memiliki mental. Kalau genap mah kan, kalau genap mah ulis ajak mendina ilmu sudah genap, sudah lengkap. Tapi kalau witron belum ajak, selalu saja ada kelanjutannya. Iya, itu yang disebut dinamisnya anu kitu teh. Yes. Kalau orang merasa genap pasti berhenti. Nah, saya yang mental juara selalu mencari yang baru begitu. Jangan statis gitu kan. Aku masih seperti yang dulu. Waduh, pisan lah. Ya Bu Im ya, kita masih seperti yang dulu Bu Im ya. Baik, hadirin itu saja. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Turun Ustaz Yudi, Kang Ibu Win, Ibu Teti, Ibu Kang Indra, Bu Suri, Bu Yati, tadi ada siapa lagi? Dan Bu Imas, Ustaz Du, Ustaz Hashim, Ustaz Yudi, Kang Nanang, hatur nuhun. Ngobrol-obrolan ini bisa diulang lagi, kita dengar nanti di YouTube kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat
obrolan saya berdua dengan Ibu Imas itu diulang-ulang oleh beberapa teman mendengarnya. Hei, kahartina geus diulang-ulang gitu. Kalau sepintas mah teu kaharti cenah. Setelah 2 kali 3 kali baru kita ngerti ternyata dalam banget. Ternyata dalam banget. Luar biasa. Ada obrolan saya berdua sama Bu Im. Dan nyebutnya Bu Im bukan Bu Mamas, jadi Bu Imas. Itu saja, sekian, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.